agung, kemanunggalan ruhani merupakan keadaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum mengalaminya sendiri, maka ia telah kafir. Dan barang siapa menginginkan ibadah setelah mencapai keadaan wusyul, maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, barang siapa memperoleh kebahagiaan azali, maka selamat atasnya, dia tidak akan terhina selamanya. Dan barang siapa memperoleh kesengsaraan azali, maka celaka baginya, dia tidak akan diterima sama sekali setelah itu." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, aku jadikan kefakiran dan kebutuhan sebagai kendaraan manusia. Barang siapa menaikinya, maka ia telah sampai di tempatnya sebelum menyeberangi gurun dan lembah." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, bila manusia mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, tentu ia tidak menginginkan hidup di dunia ini. Dan ia akan berkata di setiap saat dan kesempatan, 'Tuhan, matikan aku.'" Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, semua makhluk pada hari kiamat akan dihadapkan kepadaku dalam keadaan tuli, bisu dan buta, lalu merasa rugi dan menangis. Demikian pula di dalam kubur." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, cinta merupakan tirai yang membatasi antara sang pencinta dan yang dicintai. Bila sang pencinta telah padam dari cintanya, berarti ia telah sampai kepada sang kekasih." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, aku melihat ruh-ruh menunggu di dalam jasad-jasad mereka setelah ucapannya, 'Bukankah aku ini Tuhanmu, sampai hari kiamat?' Lalu sang penolong berkata, 'Aku melihat Tuhan yang Maha Agung,' dan dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, barang siapa bertanya kepadaku tentang melihat setelah mengetahui, berarti ia terhalang dari pengetahuan tentang melihat. Barang siapa mengira bahwa melihat tidak sama dengan mengetahui, maka berarti ia telah terperdaya oleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, orang fakir dalam pandanganku bukanlah orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang fakir adalah ia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bila ia berkata kepada sesuatu, 'Jadilah,' maka terjadilah ia. Lalu dia berkata kepadaku, 'Tak ada persahabatan dan kenikmatan di dalam surga setelah kemunculanku di sana, dan tak ada kesendirian dan kebakaran di dalam neraka setelah sapaanku kepada para penghuninya.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, aku yang paling mulia di antara semua yang mulia, dan aku yang paling penyayang di antara semua penyayang.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, tidurlah di sisiku tidak seperti tidurnya orang-orang awam, maka engkau akan melihatku.' Terhadap hal ini aku bertanya, 'Wahai Tuhanku, bagaimana aku tidur di sisimu?' Dia berkata, 'Dengan menjauhkan jasmani dari kesenangan, menjauhkan nafsu dari syahwat, menjauhkan hati dari pikiran dan perasaan buruk, dan menjauhkan ruh dari pandangan yang melalaikan, lalu meleburkan zatmu di dalam zat.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, katakan kepada sahabatmu dan pencintamu, siapa di antara kalian yang menginginkan kedekatan denganku, maka hendaklah ia memilih kefakiran, lalu kefakiran dari kefakiran. Bila kefakiran itu telah sempurna, maka tak ada lagi apapun selain aku.' Lalu dia berkata, 'Wahai penolong agung, berbahagialah jika engkau mengasihi makhluk-makhlukku, dan beruntunglah jika engkau memaafkan makhluk-makhlukku.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, katakan kepada pencintamu dan sahabatmu, ambillah manfaat dari doa kaum fakir, karena mereka bersamaku dan aku bersama mereka.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, aku bersama segala sesuatu, tempat tinggalnya, pengawasnya, dan kepadaku tempat kembalinya.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, jangan peduli pada surga dan apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Dan jangan peduli pada neraka serta apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, para penghuni surga disibukkan oleh surga, dan para penghuni neraka disibukkan olehku.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, sebagian penghuni surga berlindung dari kenikmatan, sebagaimana penghuni neraka berlindung dari jilatan api.
Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, barang siapa disibukkan dengan selain aku, maka temannya adalah sabuk pada hari kiamat." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, orang-orang yang dekat mencari pertolongan dari kedekatan, sebagaimana orang-orang yang jauh mencari pertolongan dari kejauhan." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, sesungguhnya aku memiliki hamba-hamba yang bukan nabi maupun rasul, yang kedudukan mereka tidak diketahui oleh siapapun dari penghuni dunia maupun penghuni akhirat, dari penghuni surga ataupun neraka, tidak juga malaikat Malik ataupun Ridwan, dan aku tidak menjadikan mereka untuk surga maupun untuk neraka, tidak untuk pahala ataupun siksa, tidak untuk bidadari, istana maupun pelayan-pelayan mudanya. Maka beruntunglah orang yang mempercayai mereka meski belum mengenal mereka." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, engkau adalah salah satu dari mereka. Dan di antara tanda-tanda mereka di dunia adalah tubuh-tubuh mereka terbakar karena sedikitnya makan dan minum, nafsu mereka telah hangus dari syahwat, hati mereka telah hangus dari pikiran dan perasaan buruk, ruh-ruh mereka juga telah hangus dari pandangan yang melalaikan. Mereka adalah pemilik keabadian yang terbakar oleh cahaya perjumpaan." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, bila seseorang yang haus datang kepadamu di hari yang amat panas, sedangkan engkau memiliki air dingin dan engkau sedang tidak membutuhkan air, jika engkau menahan air itu baginya, maka engkau adalah orang yang paling kikir. Bagaimana aku menolak mereka dari rahmatku, padahal aku telah menetapkan atas diriku, bahwa aku paling pengasih di antara yang mengasihi." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, tak seorang pun dari ahli maksiat yang jauh dariku, dan tak seorang pun dari ahli ketaatan yang dekat dariku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, bila seseorang dekat kepadaku, maka ia adalah dari kalangan maksiat, karena ia merasa memiliki kekurangan dan penyesalan." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, merasa memiliki kekurangan merupakan sumber cahaya, dan mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, ahli maksiat akan tertutupi oleh kemaksiatannya, dan ahli taat akan tertutupi oleh ketaatannya. Dan aku memiliki hamba-hamba selain mereka, yang tidak ditimpa kesedihan maksiat dan keresahan ketaatan." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, sampaikan kabar gembira kepada para pendosa tentang adanya keutamaan dan kemurahan, dan sampaikan berita kepada para pengagum diri sendiri tentang adanya keadilan dan pembalasan." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, ahli ketaatan selalu mengingat kenikmatan, dan ahli maksiat selalu mengingat yang maha pengasih." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, aku dekat dengan pelaku maksiat setelah ia berhenti dari kemaksiatannya, dan aku jauh dari orang yang taat setelah ia berhenti dari ketaatannya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, aku menciptakan orang awam namun mereka tidak mampu memandang cahaya kebesaranku, maka aku meletakkan tirai kegelapan di antara diriku dan mereka. Dan aku menciptakan orang-orang khusus namun mereka tidak mampu mendekatiku dan mereka sebagai tirai penghalang." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, katakan kepada para sahabatmu, siapa di antara mereka yang ingin sampai kepadaku, maka ia harus keluar dari segala sesuatu selain aku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, keluarlah dari batas dunia, maka engkau akan sampai ke akhirat. Dan keluarlah dari batas akhirat, maka engkau akan sampai kepadaku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, keluarlah engkau dari raga dan jiwamu, lalu keluarlah dari hati dan ruhmu, lalu keluarlah dari hukum dan perintah, maka engkau akan sampai kepadaku." Maka aku bertanya, "Wahai Tuhanku, salat seperti apa yang paling dekat denganmu?" Dia berkata, "Salat yang di dalamnya tiada apapun kecuali aku, dan orang yang melakukannya lenyap dari salatnya dan tenggelam karenanya." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, puasa seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia berkata, "Puasa yang di dalamnya tiada apapun selain aku, dan orang yang melakukannya lenyap darinya." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, amal apa yang paling utama di sisimu?" Dia berkata, "Amal yang di dalamnya tiada apapun selain aku,
baik itu surga ataupun neraka, dan pelakunya lenyap darinya. Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, tangisan seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia berkata, "Tangisan orang-orang yang tertawa." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, tertawa seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia berkata, "Tertawanya orang-orang yang menangis karena bertobat." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, tobat seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia menjawab, "Tobatnya orang-orang yang suci." Lalu aku bertanya, "Wahai Tuhanku, kesucian seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia menjawab, "Kesucian orang-orang yang bertobat." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, pencari ilmu di mataku tidak mempunyai jalan kecuali setelah ia mengakui kebodohannya, karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, ia akan menjadi setan." Berkatalah sang penolong agung, "Aku bertemu Tuhanku Subhanahu wa Ta'ala dan aku bertanya kepadanya, 'Wahai Tuhan, apa makna kerinduan?' Ish." Dia menjawab, "Wahai penolong agung, engkau mesti merindukanku dan mengosongkan hatimu dari selain aku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, jika engkau mengerti bentuk kerinduan maka engkau harus lenyap dari kerinduan, karena ia merupakan penghalang antara si perindu dan yang dirindukan." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, bila engkau berniat melakukan tobat, maka pertama kali engkau harus bertobat dari nafsu, lalu mengeluarkan pikiran dan perasaan buruk dari hati dengan mengusir kegelisahan dosa, maka engkau akan sampai kepadaku. Dan hendaknya engkau bersabar, karena bila tidak bersabar berarti engkau hanya bermain-main belaka." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, bila engkau ingin memasuki wilayahku, maka hendaknya engkau tidak berpaling kepada alam mulk, alam malakut, maupun alam jabarut. Karena alam mulk adalah setannya orang berilmu, dan malakut adalah setannya ahli makrifat, dan jabarut adalah setannya orang yang sadar. Siapa yang puas dengan salah satu dari ketiganya, maka ia akan terusir dari sisiku." Dan dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, perjuangan spiritual adalah salah satu lautan di samudera penyaksian dan telah dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barang siapa hendak masuk ke samudera musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah, karena mujahadah merupakan benih dari musyahadah dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barang siapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah, dikehendaki atau tidak dikehendaki." Dan dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tak dapat melakukannya tanpa aku." Dan dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, sesungguhnya hamba yang paling kucintai adalah hamba yang mempunyai ayah dan anak tetapi hatinya kosong dari keduanya. Jika ayahnya meninggal, ia tidak sedih karenanya, dan jika anaknya pun meninggal, ia pun tidak gundah karenanya. Jika seorang hamba telah mencapai tingkat seperti ini, maka di sisiku tanpa ayah dan tanpa anak, dan tak ada bandingan baginya." Dan dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, siapa yang tidak merasakan lenyapnya seorang ayah karena kecintaan kepadaku dan lenyapnya seorang anak karena kecintaan kepadaku, maka ia tak akan merasakan lezatnya kesendirian dan ketunggalan." Dia juga berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, bila engkau ingin memandangku di setiap tempat, maka engkau harus memilih hati resah yang kosong dari selain aku." Lalu aku bertanya, "Tuhanku, apa ilmunya ilmu itu?" Dia menjawab, "Ilmunya ilmu adalah ketidaktahuan akan ilmu." Dan dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, berbahagialah seorang hamba yang hatinya condong kepada mujahadah, dan celakalah bagi hamba yang hatinya condong kepada syahwat." Lalu aku bertanya kepada Tuhanku Subhanahu wa Ta'ala tentang Miraj. Dia berkata, "Miraj adalah naik meninggalkan segala sesuatu kecuali aku, dan kesempurnaan Miraj adalah pandangan tidak berpaling dan tidak pula melampauinya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, tidak ada salat bagi orang yang tidak melakukan Miraj kepadaku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, orang yang kehilangan salatnya adalah orang yang tidak Miraj kepadaku."
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kali ini akan dibacakan 4 kisah dialog Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini diambil dari berbagai sumber kemudian dihimpun menjadi satu judul yakni 4 kisah dialog Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menggetarkan hati. Berikut kisahnya. 1. Dialog dengan Malaikat Maut. Dalam ceramah di akhir bulan Rajab 546 Hijriah di Madrasah, Syekh Abdul Qadir Jailani menuturkan, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah seringkali mengatakan, apa yang dapat kuperbuat terhadap diriku? Aku ini hanya seorang hamba dan milik majikanku. Dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak memiliki pilihan lain selain terhadapnya dan tidak mengusiknya. Junaid telah rela dengan apapun yang ditakdirkan kepadanya. Hatinya telah menjadi baik dan nafsunya telah tenang. Dia telah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-A'raf ayat 196. Pada suatu malam, aku mengingat kematian, dan aku menangis dari awal malam hingga waktu sahur tiba. Aku berdoa, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu agar malaikat maut tidak mencabut nyawaku, tapi Engkau sendiri yang mencabutnya. Kemudian, aku tertidur, lalu aku bermimpi melihat seorang tua yang mengagumkan dan menawan. Dia kemudian masuk dari arah pintu, dan aku bertanya kepadanya, siapakah engkau? Lalu dia menjawab, aku malaikat maut. Aku katakan kepadanya, aku telah meminta kepada Allah agar dia sendiri yang mencabut nyawaku, bukan engkau yang akan mencabutnya. Malaikat itu balik bertanya, lalu mengapa engkau meminta hal itu, apa dosaku? Aku hanyalah hamba yang mengikuti perintah. Aku diperintahkan bersikap lemah lembut terhadap suatu kaum dan bersikap kasar kepada kaum yang lainnya. Kemudian, dia memelukku dan menangis, maka aku pun menangis bersamanya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, betapa banyak hati yang terbau, tempat tinggalnya, pengawasnya, dan kepadaku tempat kembalinya. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, jangan peduli pada surga dan apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Dan jangan peduli pada neraka serta apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, para penghuni surga disibukkan oleh surga, dan para penghuni neraka disibukkan olehku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, sebagian penghuni surga berlindung dari kenikmatan, sebagaimana penghuni neraka berlindung dari jilatan api. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, barang siapa disibukkan dengan selain aku, maka temannya adalah sabuk pada hari kiamat. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, orang-orang yang dekat mencari pertolongan dari kedekatan, sebagaimana orang-orang yang jauh mencari pertolongan dari kejauhan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, sesungguhnya aku memiliki hamba-hamba yang bukan nabi maupun rasul, yang kedudukan mereka tidak diketahui oleh siapapun dari penghuni dunia maupun penghuni akhirat, dari penghuni surga ataupun neraka, tidak juga malaikat Malik ataupun Ridwan, dan aku tidak menjadikan mereka untuk surga maupun untuk neraka, tidak untuk pahala ataupun siksa, tidak untuk bidadari, istana maupun pelayan-pelayan mudanya. Maka beruntunglah orang yang mempercayai mereka meski belum mengenal mereka. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, engkau adalah salah satu dari mereka. Dan di antara tanda-tanda mereka di dunia adalah tubuh-tubuh mereka terbakar karena sedikitnya makan dan minum, nafsu mereka telah hangus dari syahwat, hati mereka telah hangus dari pikiran dan perasaan buruk, ruh-ruh mereka juga telah hangus dari pandangan yang melalaikan. Mereka adalah pemilik keabadian yang terbakar oleh cahaya perjumpaan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, bila seseorang yang haus datang kepadamu di hari yang amat panas, sedangkan engkau memiliki air dingin dan engkau sedang tidak membutuhkan air, jika engkau menahan air itu baginya, maka engkau adalah orang yang paling kikir. Bagaimana aku menolak mereka dari rahmatku, padahal aku telah menetapkan atas diriku, bahwa aku paling pengasih di antara yang mengasihi. Lalu dia berkata kepadaku,
Wahai penolong agung, tak seorang pun dari ahli maksiat yang jauh dariku, dan tak seorang pun dari ahli ketaatan yang dekat dariku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, bila seseorang dekat kepadaku, maka ia adalah dari kalangan maksiat, karena ia merasa memiliki kekurangan dan penyesalan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, merasa memiliki kekurangan merupakan sumber cahaya, dan mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, ahli maksiat akan tertutupi oleh kemaksiatannya, dan ahli taat akan tertutupi oleh ketaatannya. Dan aku memiliki hamba-hamba selain mereka, yang tidak ditimpa kesedihan maksiat dan keresahan ketaatan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, sampaikan kabar gembira kepada para pendosa tentang adanya keutamaan dan kemurahan, dan sampaikan berita kepada para pengagum diri sendiri tentang adanya keadilan dan pembalasan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, ahli ketaatan selalu mengingat kenikmatan, dan ahli maksiat selalu mengingat yang maha pengasih. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, aku dekat dengan pelaku maksiat setelah ia berhenti dari kemaksiatannya, dan aku jauh dari orang yang taat setelah ia berhenti dari ketaatannya. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, aku menciptakan orang awam namun mereka tidak mampu memandang cahaya kebesaranku, maka aku meletakkan tirai kegelapan di antara diriku dan mereka. Dan aku menciptakan orang-orang khusus namun mereka tidak mampu mendekatiku dan mereka sebagai tirai penghalang. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, katakan kepada para sahabatmu, siapa di antara mereka yang ingin sampai kepadaku, maka ia harus keluar dari segala sesuatu selain aku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, keluarlah dari batas dunia, maka engkau akan sampai ke akhirat. Dan keluarlah dari batas akhirat, maka engkau akan sampai kepadaku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, keluarlah engkau dari raga dan jiwamu, lalu keluarlah dari hati dan ruhmu, lalu keluarlah dari hukum dan perintah, maka engkau akan sampai kepadaku. Maka aku bertanya, wahai Tuhanku, salat seperti apa yang paling dekat denganmu? Dia berkata, salat yang di dalamnya tiada apapun kecuali aku, dan orang yang melakukannya lenyap dari salatnya dan tenggelam karenanya. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, puasa seperti apa yang paling utama di sisimu? Dia berkata, puasa yang di dalamnya tiada apapun selain aku, dan orang yang melakukannya lenyap darinya. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, amal apa yang paling utama di sisimu? Dia berkata, amal yang di dalamnya tiada apapun selain aku, baik itu surga ataupun neraka, dan pelakunya lenyap darinya. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, tangisan seperti apa yang paling utama di sisimu? Dia berkata, tangisan orang-orang yang tertawa. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, tertawa seperti apa yang paling utama di sisimu? Dia berkata, tertawanya orang-orang yang menangis karena bertobat. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, tobat seperti apa yang paling utama di sisimu? Dia menjawab, tobatnya orang-orang yang suci. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, kesucian seperti apa yang paling utama di sisimu? Dia menjawab, kesucian orang-orang yang bertobat. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, pencari ilmu di mataku tidak mempunyai jalan kecuali setelah ia mengakui kebodohannya, karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, ia akan menjadi setan. Berkatalah sang penolong agung, aku bertemu Tuhanku subhanahu wa ta'ala dan aku bertanya kepadanya, wahai Tuhan, apa makna kerinduan? Dia menjawab, wahai penolong agung, engkau mesti merindukanku dan mengosongkan hatimu dari selain aku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, jika engkau mengerti bentuk kerinduan maka engkau harus lenyap dari kerinduan, karena ia merupakan penghalang antara si perindu dan yang dirindukan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, bila engkau berniat melakukan tobat, maka pertama kali engkau harus bertobat dari nafsu, lalu mengeluarkan pikiran dan perasaan buruk dari hati dengan mengusir kegelisahan dosa, maka engkau akan sampai kepadaku. Dan hendaknya engkau bersabar, karena bila tidak bersabar berarti engkau hanya bermain-main belaka.
Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, bila engkau ingin memasuki wilayahku, maka hendaknya engkau tidak berpaling kepada alam mulk, alam malakut, maupun alam jabarut. Karena alam mulk adalah setannya orang berilmu, dan malakut adalah setannya ahli makrifat, dan jabarut adalah setannya orang yang sadar. Siapa yang puas dengan salah satu dari ketiganya, maka ia akan terusir dari sisiku." Dan dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, perjuangan spiritual adalah salah satu lautan di samudera penyaksian dan telah dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barang siapa hendak masuk ke samudera musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah, karena mujahadah merupakan benih dari musyahadah dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barang siapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah, dikehendaki atau tidak dikehendaki." Dan dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tak dapat melakukannya tanpa aku." Dan dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, sesungguhnya hamba yang paling kucintai adalah hamba yang mempunyai ayah dan anak tetapi hatinya kosong dari keduanya. Jika ayahnya meninggal, ia tidak sedih karenanya, dan jika anaknya pun meninggal, ia pun tidak gundah karenanya. Jika seorang hamba telah mencapai tingkat seperti ini, maka di sisiku tanpa ayah dan tanpa anak, dan tak ada bandingan baginya." Dan dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, siapa yang tidak merasakan lenyapnya seorang ayah karena kecintaan kepadaku dan lenyapnya seorang anak karena kecintaan kepadaku, maka ia tak akan merasakan lezatnya kesendirian dan ketunggalan." Dia juga berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, bila engkau ingin memandangku di setiap tempat, maka engkau harus memilih hati resah yang kosong dari selain aku." Lalu aku bertanya, "Tuhanku, apa ilmunya ilmu itu?" Dia menjawab, "Ilmunya ilmu adalah ketidaktahuan akan ilmu." Dan dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, berbahagialah seorang hamba yang hatinya condong kepada mujahadah, dan celakalah bagi hamba yang hatinya condong kepada syahwat." Lalu aku bertanya kepada Tuhanku Subhanahu wa Ta'ala tentang Miraj. Dia berkata, "Miraj adalah naik meninggalkan segala sesuatu kecuali aku, dan kesempurnaan Miraj adalah pandangan tidak berpaling dan tidak pula melampauinya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, tidak ada salat bagi orang yang tidak melakukan Miraj kepadaku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, orang yang kehilangan salatnya adalah orang yang tidak miraj kepadaku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kali ini akan dibacakan 4 kisah dialog Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini diambil dari berbagai sumber kemudian dihimpun menjadi satu judul yakni 4 kisah dialog Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menggetarkan hati. Berikut kisahnya. 1. Dialog dengan Malaikat Maut. Dalam ceramah di akhir bulan Rajab 546 Hijriyah di Madrasah, Syekh Abdul Qadir Jailani menuturkan, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah seringkali mengatakan, "Apa yang dapat ku perbuat terhadap diriku? Aku ini hanya seorang hamba dan milik majikanku. Dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak memiliki pilihan lain selain terhadapnya dan tidak mengusiknya. Junaid telah rela dengan apapun yang ditakdirkan kepadanya. Hatinya telah menjadi baik dan nafsunya telah tenang. Dia telah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang saleh." Quran Surah Al-A'raf ayat 196. Pada suatu malam, aku mengingat kematian, dan aku menangis dari awal malam hingga waktu sahur tiba. Aku berdoa, "Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu agar malaikat maut tidak mencabut nyawaku, tapi Engkau sendiri yang mencabutnya." Kemudian, aku tertidur, lalu aku bermimpi melihat seorang tua yang mengagumkan dan menawan. Dia kemudian masuk dari arah pintu,
dan aku bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Lalu dia menjawab, "Aku malaikat maut." Aku katakan kepadanya, "Aku telah meminta kepada Allah agar Dia sendiri yang mencabut nyawaku, bukan engkau yang akan mencabutnya." Malaikat itu balik bertanya, "Lalu mengapa engkau meminta hal itu? Apa dosaku? Aku hanyalah hamba yang mengikuti perintah. Aku diperintahkan bersikap lemah lembut terhadap suatu kaum dan bersikap kasar kepada kaum yang lainnya." Kemudian, dia memelukku dan menangis, maka aku pun menangis bersamanya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, betapa banyak hati yang terbakar oleh kecintaan kepada dunia, padahal di dadanya ada Al-Quran. Sementara, banyak orang saleh yang selalu bangun malam mendirikan salat malam, beramar makruf nahi munkar. Tangan mereka itu terbelenggu oleh sikap wara, sehingga meninggalkan dunia, dan keinginan mereka mencari Tuhan mereka begitu kuat. Maka, infakkan harta kalian kepada mereka itu. Sebab, di kemudian hari mereka itu akan mendapatkan kekuasaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dikutip dari kitab Fath Rabbani. 2. Dialog dengan Iblis. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang sangat tinggi ilmunya, suatu malam bermunajat mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba dari sudut atas mihrab muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Dari arah cahaya tersebut terdengar suara, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Apa yang telah aku haramkan bagimu telah aku halalkan." Syekh Abdul Qadir tertegun mendengar suara tersebut. Setelah sadar dari kekagetannya, beliau berkata dalam hati, "Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasulullah yang terakhir, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah syariatnya." Kemudian Abdul Qadir yakin bahwa cahaya yang datang itu bukan suara Tuhan melainkan iblis. Lalu beliau mengucapkan ta'awuz, "Auzubillahi minasyaitonirrajim." Tiba-tiba cahaya itu terbakar sambil berkata, "Sudah banyak orang yang telah aku perdayai, tetapi engkau luput dari tipu dayaku ini." 3. Dialog dengan pemabuk. Kisah ini diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Pada suatu saat, ketika Syekh Abdul Qadir bersama-sama santri-santrinya sedang berjalan melewati sebuah gang di kota Baghdad lama, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pemabuk yang sedang terbaring di selokan di pinggir jalan. Pakaiannya kotor dan kumuh. Tanpa terduga, pemabuk itu menghentikan langkah rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan santri-santrinya. Ia memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Sambil tersenyum ramah Syekh Abdul Qadir menjawab pertanyaan itu, "Tentu, Allah maha kuasa." Seolah tidak mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pemabuk bertanya kembali, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Dengan tersenyum penuh kasih sayang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meladeni pertanyaan pemabuk itu. "Pasti, Allah adalah zat yang maha kuasa atas segalanya." Untuk yang ketiga kalinya, pemabuk itu mengajukan pertanyaan yang sama, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Di saat pertanyaan yang ketiga, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis terseduh. Beliau bersujud kepada Allah lalu berkata, "Demi Allah wahai saudaraku, Allah itu maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa." Setelah itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkan kepada santri-santrinya untuk membawa pemabuk itu ke pondok dan memandikannya. Mereka juga diperintahkan untuk memuliakan dan melayaninya dengan sebaik-baiknya. Melihat sikap dan tindakan gurunya, santri-santri itu terkejut dan penasaran. Akhirnya, mereka memberanikan diri untuk bertanya tentang rahasia di balik pertanyaan-pertanyaan pemabuk itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar pertanyaan santri-santrinya dengan sabar penuh perhatian. Beliau lalu berkata, "Anak-anakku, maksud pertanyaan pertama pemabuk itu adalah, apakah Allah maha kuasa menerima taubatku atau tidak?" Maka aku jawab, "Tentu, Allah maha kuasa untuk menerima taubatmu." Sedangkan, maksud pertanyaan yang kedua adalah, apakah Allah maha kuasa menjadikanku berada pada kedudukanmu? Maka aku menjawab, tentu, Allah maha kuasa untuk itu. Dan pada pertanyaan yang ketiga maksudnya, apakah Allah maha kuasa menjadikanmu berada pada kedudukanku?
Pertanyaan ketiga inilah yang menyebabkanku menangis karena takut kepada Allah. Lalu aku jawab dengan hati tergetar, tentu, Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Kuasa. Pertanyaan itu pula yang mendorongku untuk bersujud dan berdoa kepada Allah agar tidak menjadikanku merasa aman terhadap rencana Allah. Semoga Allah memelihara kesehatanku dan menutupi aibku. 4. Dialog batiniyah dengan Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai penolong agung." Aku menjawab, "Aku mendengar panggilanmu, wahai Tuhannya si penolong." Dia berkata, "Setiap tahapan antara alam Na'asut dan alam Malakut adalah syariat, setiap tahapan antara alam Malakut dan Jabarut adalah tarekat, dan setiap tahapan antara alam Jabarut dan alam Lahut adalah hakikat." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, aku tidak pernah mewujudkan diriku dalam sesuatu sebagaimana perwujudanku dalam diri manusia." Lalu aku bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah engkau memiliki tempat?" Maka dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, akulah pencipta tempat, dan aku tidak memiliki tempat." Lalu aku bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah engkau makan dan minum?" Maka dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, makanan dan minuman kaum fakir adalah makanan dan minumanku." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, dari apa engkau ciptakan malaikat?" Dia berkata kepadaku, "Aku ciptakan malaikat dari cahaya manusia, dan aku ciptakan manusia dari cahayaku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, aku jadikan manusia sebagai kendaraanku, dan aku jadikan seluruh isi alam sebagai kendaraan baginya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, betapa indahnya aku sebagai pencari. Betapa indahnya manusia sebagai yang dicari. Betapa indahnya manusia sebagai pengendara, dan betapa indahnya alam sebagai kendaraan baginya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jika manusia menyadari kedudukannya di sisiku, maka ia akan berucap pada setiap hembusan nafasnya, 'Milik siapakah kekuasaan pada hari ini?' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, tidaklah manusia makan sesuatu, atau minum sesuatu, dan tidaklah ia berdiri atau duduk, berbicara atau diam. Tidak pula ia melakukan suatu perbuatan, menuju sesuatu atau menjauhi sesuatu, kecuali aku ada di situ, bersemayam dalam dirinya dan menggerakkannya.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, tubuh manusia, jiwanya, hatinya, ruhnya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan lidahnya, semua itu aku persembahkan kepadanya oleh diriku, untuk diriku. Semua itu aku persembahkan kepadanya oleh diriku, untuk diriku. Dia tak lain adalah aku, dan aku bukanlah selain dia.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, jika engkau melihat seseorang terbakar oleh api kefakiran dan hancur karena banyaknya kebutuhan, maka dekatilah ia, karena tidak ada penghalang antara diriku dan dirinya.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, janganlah engkau makan sesuatu atau minum sesuatu dan janganlah engkau tidur, kecuali dengan kehadiran hati yang sadar dan mata yang awas.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, barang siapa terhalang dari perjalananku di dalam batin, maka ia akan diuji dengan perjalanan lahir, dan ia tidak akan semakin dekat dariku melainkan justru semakin menjauh dalam perjalanan batin.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, kemanunggalan ruhani merupakan keadaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum mengalaminya sendiri, maka ia telah kafir. Dan barang siapa menginginkan ibadah setelah mencapai keadaan wusyul, maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, barang siapa memperoleh kebahagiaan azali, maka selamat atasnya, dia tidak akan terhina selamanya. Dan barang siapa memperoleh kesengsaraan azali, maka celaka baginya, dia tidak akan diterima sama sekali setelah itu.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, aku jadikan kefakiran dan kebutuhan sebagai kendaraan manusia. Barang siapa menaikinya, maka ia telah sampai di tempatnya sebelum menyeberangi gurun dan lembah.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung,
bila manusia mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, tentu ia tidak menginginkan hidup di dunia ini. Dan ia akan berkata di setiap saat dan kesempatan, "Tuhan, matikan aku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, semua makhluk pada hari kiamat akan dihadapkan kepadaku dalam keadaan tuli, bisu dan buta, lalu merasa rugi dan menangis. Demikian pula di dalam kubur." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, cinta merupakan tirai yang membatasi antara sang pencinta dan yang dicintai. Bila sang pencinta telah padam dari cintanya, berarti ia telah sampai kepada sang kekasih." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, aku melihat ruh-ruh menunggu di dalam jasad-jasad mereka setelah ucapannya, 'Bukankah aku ini Tuhanmu, sampai hari kiamat?' Lalu sang penolong berkata, 'Aku melihat Tuhan yang Maha Agung,' dan dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, barang siapa bertanya kepadaku tentang melihat setelah mengetahui, berarti ia terhalang dari pengetahuan tentang melihat. Barang siapa mengira bahwa melihat tidak sama dengan mengetahui, maka berarti ia telah terperdaya oleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, orang fakir dalam pandanganku bukanlah orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang fakir adalah ia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bila ia berkata kepada sesuatu, 'Jadilah,' maka terjadilah ia. Lalu dia berkata kepadaku, 'Tak ada persahabatan dan kenikmatan di dalam surga setelah kemunculanku di sana, dan tak ada kesendirian dan kebakaran di dalam neraka setelah sapaanku kepada para penghuninya.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, aku yang paling mulia di antara semua yang mulia, dan aku yang paling penyayang di antara semua penyayang.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, tidurlah di sisiku tidak seperti tidurnya orang-orang awam, maka engkau akan melihatku.' Terhadap hal ini aku bertanya, 'Wahai Tuhanku, bagaimana aku tidur di sisimu?' Dia berkata, 'Dengan menjauhkan jasmani dari kesenangan, menjauhkan nafsu dari syahwat, menjauhkan hati dari pikiran dan perasaan buruk, dan menjauhkan ruh dari pandangan yang melalaikan, lalu meleburkan zatmu di dalam zat.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, katakan kepada sahabatmu dan pencintamu, siapa di antara kalian yang menginginkan kedekatan denganku, maka hendaklah ia memilih kefakiran, lalu kefakiran dari kefakiran. Bila kefakiran itu telah sempurna, maka tak ada lagi apapun selain aku.' Lalu dia berkata, 'Wahai penolong agung, berbahagialah jika engkau mengasihi makhluk-makhlukku, dan beruntunglah jika engkau memaafkan makhluk-makhlukku.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, katakan kepada pencintamu dan sahabatmu, ambillah manfaat dari doa kaum fakir, karena mereka bersamaku dan aku bersama mereka.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, aku bersama segala sesuatu, tempat tinggalnya, pengawasnya, dan kepadaku tempat kembalinya.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, jangan peduli pada surga dan apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Dan jangan peduli pada neraka serta apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, para penghuni surga disibukkan oleh surga, dan para penghuni neraka disibukkan olehku.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, sebagian penghuni surga berlindung dari kenikmatan, sebagaimana penghuni neraka berlindung dari jilatan api.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, barang siapa disibukkan dengan selain aku, maka temannya adalah sabuk pada hari kiamat.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, orang-orang yang dekat mencari pertolongan dari kedekatan, sebagaimana orang-orang yang jauh mencari pertolongan dari kejauhan.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, sesungguhnya aku memiliki hamba-hamba yang bukan nabi maupun rasul, yang kedudukan mereka tidak diketahui oleh siapapun dari penghuni dunia maupun penghuni akhirat, dari penghuni surga ataupun neraka, tidak juga malaikat Malik ataupun Ridwan, dan aku tidak menjadikan mereka untuk surga maupun untuk neraka, tidak untuk pahala ataupun siksa, tidak untuk bidadari, istana maupun pelayan-pelayan mudanya. Maka beruntunglah orang yang mempercayai mereka meski belum mengenal mereka.' Lalu dia berkata kepadaku,
wahai penolong agung, engkau adalah salah satu dari mereka. Dan di antara tanda-tanda mereka di dunia adalah tubuh-tubuh mereka terbakar karena sedikitnya makan dan minum, nafsu mereka telah hangus dari syahwat, hati mereka telah hangus dari pikiran dan perasaan buruk, ruh-ruh mereka juga telah hangus dari pandangan yang melalaikan. Mereka adalah pemilik keabadian yang terbakar oleh cahaya perjumpaan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, bila seseorang yang haus datang kepadamu di hari yang amat panas, sedangkan engkau memiliki air dingin dan engkau sedang tidak membutuhkan air, jika engkau menahan air itu baginya, maka engkau adalah orang yang paling kikir. Bagaimana aku menolak mereka dari rahmatku, padahal aku telah menetapkan atas diriku, bahwa aku paling pengasih di antara yang mengasihi. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, tak seorang pun dari ahli maksiat yang jauh dariku, dan tak seorang pun dari ahli ketaatan yang dekat dariku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, bila seseorang dekat kepadaku, maka ia adalah dari kalangan maksiat, karena ia merasa memiliki kekurangan dan penyesalan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, merasa memiliki kekurangan merupakan sumber cahaya, dan mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, ahli maksiat akan tertutupi oleh kemaksiatannya, dan ahli taat akan tertutupi oleh ketaatannya. Dan aku memiliki hamba-hamba selain mereka, yang tidak ditimpa kesedihan maksiat dan keresahan ketaatan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, sampaikan kabar gembira kepada para pendosa tentang adanya keutamaan dan kemurahan, dan sampaikan berita kepada para pengagum diri sendiri tentang adanya keadilan dan pembalasan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, ahli ketaatan selalu mengingat kenikmatan, dan ahli maksiat selalu mengingat yang maha pengasih. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, aku dekat dengan pelaku maksiat setelah ia berhenti dari kemaksiatannya, dan aku jauh dari orang yang taat setelah ia berhenti dari ketaatannya. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, aku menciptakan orang awam namun mereka tidak mampu memandang cahaya kebesaranku, maka aku meletakkan tirai kegelapan di antara diriku dan mereka. Dan aku menciptakan orang-orang khusus namun mereka tidak mampu mendekatiku dan mereka sebagai tirai penghalang. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, katakan kepada para sahabatmu, siapa di antara mereka yang ingin sampai kepadaku, maka ia harus keluar dari segala sesuatu selain aku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, keluarlah dari batas dunia, maka engkau akan sampai ke akhirat. Dan keluarlah dari batas akhirat, maka engkau akan sampai kepadaku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, keluarlah engkau dari raga dan jiwamu, lalu keluarlah dari hati dan ruhmu, lalu keluarlah dari hukum dan perintah, maka engkau akan sampai kepadaku. Maka aku bertanya, wahai Tuhanku, salat seperti apa yang paling dekat denganmu? Dia berkata, salat yang di dalamnya tiada apapun kecuali aku, dan orang yang melakukannya lenyap dari salatnya dan tenggelam karenanya. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, puasa seperti apa yang paling utama di sisimu? Dia berkata, puasa yang di dalamnya tiada apapun selain aku, dan orang yang melakukannya lenyap darinya. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, amal apa yang paling utama di sisimu? Dia berkata, amal yang di dalamnya tiada apapun selain aku, baik itu surga ataupun neraka, dan pelakunya lenyap darinya. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, tangisan seperti apa yang paling utama di sisimu? Dia berkata, tangisan orang-orang yang tertawa. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, tertawa seperti apa yang paling utama di sisimu? Dia berkata, tertawanya orang-orang yang menangis karena bertobat. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, tobat seperti apa yang paling utama di sisimu? Dia menjawab, tobatnya orang-orang yang suci. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, kesucian seperti apa yang paling utama di sisimu? Dia menjawab, kesucian orang-orang yang bertobat. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, pencari ilmu di mataku tidak mempunyai jalan kecuali setelah ia mengakui kebodohannya, karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, ia akan menjadi setan.
Berkatalah Sang Penolong Agung, "Aku bertemu Tuhanku Subhanahu wa Ta'ala dan aku bertanya kepadanya, 'Wahai Tuhan, apa makna kerinduan?' Dia menjawab, 'Wahai Penolong Agung, engkau mesti merindukanku dan mengosongkan hatimu dari selain aku.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai Penolong Agung, jika engkau mengerti bentuk kerinduan maka engkau harus lenyap dari kerinduan, karena ia merupakan penghalang antara si perindu dan yang dirindukan.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai Penolong Agung, bila engkau berniat melakukan tobat, maka pertama kali engkau harus bertobat dari nafsu, lalu mengeluarkan pikiran dan perasaan buruk dari hati dengan mengusir kegelisahan dosa, maka engkau akan sampai kepadaku. Dan hendaknya engkau bersabar, karena bila tidak bersabar berarti engkau hanya bermain-main belaka.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai Penolong Agung, bila engkau ingin memasuki wilayahku, maka hendaknya engkau tidak berpaling kepada alam mulk, alam malakut, maupun alam jabarut. Karena alam mulk adalah setannya orang berilmu, dan malakut adalah setannya ahli makrifat, dan jabarut adalah setannya orang yang sadar. Siapa yang puas dengan salah satu dari ketiganya, maka ia akan terusir dari sisiku.' Dan dia berkata kepadaku, 'Wahai Penolong Agung, perjuangan spiritual adalah salah satu lautan di samudera penyaksian dan telah dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barang siapa hendak masuk ke samudera musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah, karena mujahadah merupakan benih dari musyahadah dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barang siapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah, dikehendaki atau tidak dikehendaki.' Dan dia berkata kepadaku, 'Wahai Penolong Agung, para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tak dapat melakukannya tanpa aku.' Dan dia berkata kepadaku, 'Wahai Penolong Agung, sesungguhnya hamba yang paling kucintai adalah hamba yang mempunyai ayah dan anak tetapi hatinya kosong dari keduanya. Jika ayahnya meninggal, ia tidak sedih karenanya, dan jika anaknya pun meninggal, ia pun tidak gundah karenanya. Jika seorang hamba telah mencapai tingkat seperti ini, maka di sisiku tanpa ayah dan tanpa anak, dan tak ada bandingan baginya.' Dan dia berkata kepadaku, 'Wahai Penolong Agung, siapa yang tidak merasakan lenyapnya seorang ayah karena kecintaan kepadaku dan lenyapnya seorang anak karena kecintaan kepadaku, maka ia tak akan merasakan lezatnya kesendirian dan ketunggalan.' Dia juga berkata kepadaku, 'Wahai Penolong Agung, bila engkau ingin memandangku di setiap tempat, maka engkau harus memilih hati resah yang kosong dari selain aku.' Lalu aku bertanya, 'Tuhanku, apa ilmunya ilmu itu?' Dia menjawab, 'Ilmunya ilmu adalah ketidaktahuan akan ilmu.' Dan dia berkata kepadaku, 'Wahai Penolong Agung, berbahagialah seorang hamba yang hatinya condong kepada mujahadah, dan celakalah bagi hamba yang hatinya condong kepada syahwat.' Lalu aku bertanya kepada Tuhanku Subhanahu wa Ta'ala tentang Miraj. Dia berkata, 'Miraj adalah naik meninggalkan segala sesuatu kecuali aku, dan kesempurnaan Miraj adalah pandangan tidak berpaling dan tidak pula melampauinya.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai Penolong Agung, tidak ada salat bagi orang yang tidak melakukan Miraj kepadaku.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai Penolong Agung, orang yang kehilangan salatnya adalah orang yang tidak miraj kepadaku.' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kali ini akan dibacakan 4 kisah dialog Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini diambil dari berbagai sumber kemudian dihimpun menjadi satu judul yakni 4 kisah dialog Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menggetarkan hati. Berikut kisahnya. 1. Dialog dengan Malaikat Maut. Dalam ceramah di akhir bulan Rajab 546 Hijriyah di Madrasah, Syekh Abdul Qadir Jailani menuturkan, Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah seringkali mengatakan, apa yang dapat kuperbuat terhadap diriku? Aku ini hanya seorang hamba dan milik majikanku.
Dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak memiliki pilihan lain selain terhadapnya dan tidak mengusiknya. Junaid telah rela dengan apapun yang ditakdirkan kepadanya. Hatinya telah menjadi baik dan nafsunya telah tenang. Dia telah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, "Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang saleh." Quran Surah Al-A'raf ayat 196. Pada suatu malam, aku mengingat kematian, dan aku menangis dari awal malam hingga waktu sahur tiba. Aku berdoa, "Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu agar malaikat maut tidak mencabut nyawaku, tapi Engkau sendiri yang mencabutnya." Kemudian, aku tertidur, lalu aku bermimpi melihat seorang tua yang mengagumkan dan menawan. Dia kemudian masuk dari arah pintu, dan aku bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Lalu dia menjawab, "Aku malaikat maut." Aku katakan kepadanya, "Aku telah meminta kepada Allah agar dia sendiri yang mencabut nyawaku, bukan engkau yang akan mencabutnya." Malaikat itu balik bertanya, "Lalu mengapa engkau meminta hal itu? Apa dosaku? Aku hanyalah hamba yang mengikuti perintah. Aku diperintahkan bersikap lemah lembut terhadap suatu kaum dan bersikap kasar kepada kaum yang lainnya." Kemudian, dia memelukku dan menangis, maka aku pun menangis bersamanya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, betapa banyak hati yang terbakar oleh kecintaan kepada dunia, padahal di dadanya ada Al-Quran. Sementara, banyak orang saleh yang selalu bangun malam mendirikan salat malam, beramar makruf nahi munkar. Tangan mereka itu terbelenggu oleh sikap wara, sehingga meninggalkan dunia, dan keinginan mereka mencari Tuhan mereka begitu kuat. Maka, infakkan harta kalian kepada mereka itu. Sebab, di kemudian hari mereka itu akan mendapatkan kekuasaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dikutip dari kitab Fath Rabbani. 2. Dialog dengan Iblis. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang sangat tinggi ilmunya, suatu malam bermunajat mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba dari sudut atas mihrab muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Dari arah cahaya tersebut terdengar suara, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Apa yang telah aku haramkan bagimu telah aku halalkan." Syekh Abdul Qadir tertegun mendengar suara tersebut. Setelah sadar dari kekagetannya, beliau berkata dalam hati, "Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasulullah yang terakhir, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah syariatnya." Kemudian Abdul Qadir yakin bahwa cahaya yang datang itu bukan suara Tuhan melainkan iblis. Lalu beliau mengucapkan ta'awuz, "Auzubillahi minasyaitonirrajim." Tiba-tiba cahaya itu terbakar sambil berkata, "Sudah banyak orang yang telah aku perdayai, tetapi engkau luput dari tipu dayaku ini." 3. Dialog dengan pemabuk. Kisah ini diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Hakikat. Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, aku tidak pernah mewujudkan diriku dalam sesuatu sebagaimana perwujudanku dalam diri manusia." Lalu aku bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah engkau memiliki tempat?" Maka dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, akulah pencipta tempat, dan aku tidak memiliki tempat." Lalu aku bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah engkau makan dan minum?" Maka dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, makanan dan minuman kaum fakir adalah makanan dan minumanku." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, dari apa engkau ciptakan malaikat?" Dia berkata kepadaku, "Aku ciptakan malaikat dari cahaya manusia, dan aku ciptakan manusia dari cahayaku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, aku jadikan manusia sebagai kendaraanku, dan aku jadikan seluruh isi alam sebagai kendaraan baginya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, betapa indahnya aku sebagai pencari. Betapa indahnya manusia sebagai yang dicari. Betapa indahnya manusia sebagai pengendara, dan betapa indahnya alam sebagai kendaraan baginya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jika manusia menyadari kedudukannya di sisiku, maka ia akan berucap pada setiap hembusan nafasnya, 'Milik siapakah kekuasaan pada hari ini?' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, tidaklah manusia makan sesuatu,
atau minum sesuatu, dan tidaklah ia berdiri atau duduk, berbicara atau diam. Tidak pula ia melakukan suatu perbuatan, menuju sesuatu atau menjauhi sesuatu, kecuali aku ada di situ, bersemayam dalam dirinya dan menggerakkannya. Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, tubuh manusia, jiwanya, hatinya, ruhnya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan lidahnya, semua itu aku persembahkan kepadanya oleh diriku, untuk diriku. Dia tak lain adalah aku, dan aku bukanlah selain dia." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, jika engkau melihat seseorang terbakar oleh api kefakiran dan hancur karena banyaknya kebutuhan, maka dekatilah ia, karena tidak ada penghalang antara diriku dan dirinya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, janganlah engkau makan sesuatu atau minum sesuatu dan janganlah engkau tidur, kecuali dengan kehadiran hati yang sadar dan mata yang awas." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, barang siapa terhalang dari perjalananku di dalam batin, maka ia akan diuji dengan perjalanan lahir, dan ia tidak akan semakin dekat dariku melainkan justru semakin menjauh dalam perjalanan batin." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, kemanunggalan ruhani merupakan keadaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum mengalaminya sendiri, maka ia telah kafir. Dan barang siapa menginginkan ibadah setelah mencapai keadaan wusyul, maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, barang siapa memperoleh kebahagiaan azali, maka selamat atasnya, dia tidak akan terhina selamanya. Dan barang siapa memperoleh kesengsaraan azali, maka celaka baginya, dia tidak akan diterima sama sekali setelah itu." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, aku jadikan kefakiran dan kebutuhan sebagai kendaraan manusia. Barang siapa menaikinya, maka ia telah sampai di tempatnya sebelum menyeberangi gurun dan lembah." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, bila manusia mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, tentu ia tidak menginginkan hidup di dunia ini. Dan ia akan berkata di setiap saat dan kesempatan, 'Tuhan, matikan aku.'" Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, semua makhluk pada hari kiamat akan dihadapkan kepadaku dalam keadaan tuli, bisu dan buta, lalu merasa rugi dan menangis. Demikian pula di dalam kubur." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, cinta merupakan tirai yang membatasi antara sang pencinta dan yang dicintai. Bila sang pencinta telah padam dari cintanya, berarti ia telah sampai kepada sang kekasih." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, aku melihat ruh-ruh menunggu di dalam jasad-jasad mereka setelah ucapannya, 'Bukankah aku ini Tuhanmu, sampai hari kiamat?' Lalu sang penolong berkata, 'Aku melihat Tuhan yang Maha Agung dan Dia berkata kepadaku, Wahai penolong agung, barang siapa bertanya kepadaku tentang melihat setelah mengetahui, berarti ia terhalang dari pengetahuan tentang melihat. Barang siapa mengira bahwa melihat tidak sama dengan mengetahui, maka berarti ia telah terperdaya oleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, orang fakir dalam pandanganku bukanlah orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang fakir adalah ia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bila ia berkata kepada sesuatu, 'Jadilah,' maka terjadilah ia. Lalu dia berkata kepadaku, 'Tak ada persahabatan dan kenikmatan di dalam surga setelah kemunculanku di sana, dan tak ada kesendirian dan kebakaran di dalam neraka setelah sapaanku kepada para penghuninya.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, aku yang paling mulia di antara semua yang mulia, dan aku yang paling penyayang di antara semua penyayang.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, tidurlah di sisiku tidak seperti tidurnya orang-orang awam, maka engkau akan melihatku.' Terhadap hal ini aku bertanya, 'Wahai Tuhanku, bagaimana aku tidur di sisimu?' Dia berkata, 'Dengan menjauhkan jasmani dari kesenangan, menjauhkan nafsu dari syahwat, menjauhkan hati dari pikiran dan perasaan buruk, dan menjauhkan ruh dari pandangan yang melalaikan, lalu meleburkan zatmu di dalam zat.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, katakan kepada sahabatmu dan pencintamu,
Siapa di antara kalian yang menginginkan kedekatan denganku, maka hendaklah ia memilih kefakiran, lalu kefakiran dari kefakiran. Bila kefakiran itu telah sempurna, maka tak ada lagi apapun selain aku. Lalu dia berkata, wahai penolong agung, berbahagialah jika engkau mengasihi makhluk-makhlukku, dan beruntunglah jika engkau memaafkan makhluk-makhlukku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, katakan kepada pencintamu dan sahabatmu, ambillah manfaat dari doa kaum fakir, karena mereka bersamaku dan aku bersama mereka. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, aku bersama segala sesuatu, tempat tinggalnya, pengawasnya, dan kepadaku tempat kembalinya. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, jangan peduli pada surga dan apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Dan jangan peduli pada neraka serta apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, para penghuni surga disibukkan oleh surga, dan para penghuni neraka disibukkan olehku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, sebagian penghuni surga berlindung dari kenikmatan, sebagaimana penghuni neraka berlindung dari jilatan api. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, barang siapa disibukkan dengan selain aku, maka temannya adalah sabuk pada hari kiamat. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, orang-orang yang dekat mencari pertolongan dari kedekatan, sebagaimana orang-orang yang jauh mencari pertolongan dari kejauhan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, sesungguhnya aku memiliki hamba-hamba yang bukan nabi maupun rasul, yang kedudukan mereka tidak diketahui oleh siapapun dari penghuni dunia maupun penghuni akhirat, dari penghuni surga ataupun neraka, tidak juga malaikat Malik ataupun Ridwan, dan aku tidak menjadikan mereka untuk surga maupun untuk neraka, tidak untuk pahala ataupun siksa, tidak untuk bidadari, istana maupun pelayan-pelayan mudanya. Maka beruntunglah orang yang mempercayai mereka meski belum mengenal mereka. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, engkau adalah salah satu dari mereka. Dan di antara tanda-tanda mereka di dunia adalah tubuh-tubuh mereka terbakar karena sedikitnya makan dan minum, nafsu mereka telah hangus dari syahwat, hati mereka telah hangus dari pikiran dan perasaan buruk, ruh-ruh mereka juga telah hangus dari pandangan yang melalaikan. Mereka adalah pemilik keabadian yang terbakar oleh cahaya perjumpaan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, bila seseorang yang haus datang kepadamu di hari yang amat panas, sedangkan engkau memiliki air dingin dan engkau sedang tidak membutuhkan air, jika engkau menahan air itu baginya, maka engkau adalah orang yang paling kikir. Bagaimana aku menolak mereka dari rahmatku, padahal aku telah menetapkan atas diriku, bahwa aku paling pengasih di antara yang mengasihi. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, tak seorang pun dari ahli maksiat yang jauh dariku, dan tak seorang pun dari ahli ketaatan yang dekat dariku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, bila seseorang dekat kepadaku, maka ia adalah dari kalangan maksiat, karena ia merasa memiliki kekurangan dan penyesalan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, merasa memiliki kekurangan merupakan sumber cahaya, dan mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, ahli maksiat akan tertutupi oleh kemaksiatannya, dan ahli taat akan tertutupi oleh ketaatannya. Dan aku memiliki hamba-hamba selain mereka, yang tidak ditimpa kesedihan maksiat dan keresahan ketaatan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, sampaikan kabar gembira kepada para pendosa tentang adanya keutamaan dan kemurahan, dan sampaikan berita kepada para pengagum diri sendiri tentang adanya keadilan dan pembalasan. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, ahli ketaatan selalu mengingat kenikmatan, dan ahli maksiat selalu mengingat yang maha pengasih. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, aku dekat dengan pelaku maksiat setelah ia berhenti dari kemaksiatannya, dan aku jauh dari orang yang taat setelah ia berhenti dari ketaatannya. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, aku menciptakan orang awam namun mereka tidak mampu memandang cahaya kebesaranku, maka aku meletakkan tirai kegelapan di antara diriku dan mereka.
Dan aku menciptakan orang-orang khusus namun mereka tidak mampu mendekatiku dan mereka sebagai tirai penghalang. Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, katakan kepada para sahabatmu, siapa di antara mereka yang ingin sampai kepadaku, maka ia harus keluar dari segala sesuatu selain aku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, keluarlah dari batas dunia, maka engkau akan sampai ke akhirat. Dan keluarlah dari batas akhirat, maka engkau akan sampai kepadaku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, keluarlah engkau dari raga dan jiwamu, lalu keluarlah dari hati dan ruhmu, lalu keluarlah dari hukum dan perintah, maka engkau akan sampai kepadaku." Maka aku bertanya, "Wahai Tuhanku, salat seperti apa yang paling dekat denganmu?" Dia berkata, "Salat yang di dalamnya tiada apapun kecuali aku, dan orang yang melakukannya lenyap dari salatnya dan tenggelam karenanya." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, puasa seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia berkata, "Puasa yang di dalamnya tiada apapun selain aku, dan orang yang melakukannya lenyap darinya." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, amal apa yang paling utama di sisimu?" Dia berkata, "Amal yang di dalamnya tiada apapun selain aku, baik itu surga ataupun neraka, dan pelakunya lenyap darinya." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, tangisan seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia berkata, "Tangisan orang-orang yang tertawa." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, tertawa seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia berkata, "Tertawanya orang-orang yang menangis karena bertobat." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, tobat seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia menjawab, "Tobatnya orang-orang yang suci." Lalu aku bertanya, "Wahai Tuhanku, kesucian seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia menjawab, "Kesucian orang-orang yang bertobat." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, pencari ilmu di mataku tidak mempunyai jalan kecuali setelah ia mengakui kebodohannya, karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, ia akan menjadi setan." Berkatalah sang penolong agung, "Aku bertemu Tuhanku Subhanahu wa Ta'ala dan aku bertanya kepadanya, 'Wahai Tuhan, apa makna kerinduan?' Dia menjawab, 'Wahai penolong agung, engkau mesti merindukanku dan mengosongkan hatimu dari selain aku.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, jika engkau mengerti bentuk kerinduan maka engkau harus lenyap dari kerinduan, karena ia merupakan penghalang antara si perindu dan yang dirindukan.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, bila engkau berniat melakukan tobat, maka pertama kali engkau harus bertobat dari nafsu, lalu mengeluarkan pikiran dan perasaan buruk dari hati dengan mengusir kegelisahan dosa, maka engkau akan sampai kepadaku. Dan hendaknya engkau bersabar, karena bila tidak bersabar berarti engkau hanya bermain-main belaka.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, bila engkau ingin memasuki wilayahku, maka hendaknya engkau tidak berpaling kepada alam mulk, alam malakut, maupun alam jabarut. Karena alam mulk adalah setannya orang berilmu, dan malakut adalah setannya ahli makrifat, dan jabarut adalah setannya orang yang sadar. Siapa yang puas dengan salah satu dari ketiganya, maka ia akan terusir dari sisiku.' Dan dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, perjuangan spiritual adalah salah satu lautan di samudera penyaksian dan telah dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barang siapa hendak masuk ke samudera musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah, karena mujahadah merupakan benih dari musyahadah dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barang siapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah, dikehendaki atau tidak dikehendaki.' Dan dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tak dapat melakukannya tanpa aku.' Dan dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, sesungguhnya hamba yang paling kucintai adalah hamba yang mempunyai ayah dan anak tetapi hatinya kosong dari keduanya. Jika ayahnya meninggal, ia tidak sedih karenanya, dan jika anaknya pun meninggal, ia pun tidak gundah karenanya. Jika seorang hamba telah mencapai tingkat seperti ini, maka di sisiku tanpa ayah dan tanpa anak, dan tak ada bandingan baginya.' Dan dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung,
Siapa yang tidak merasakan lenyapnya seorang ayah karena kecintaan kepadaku dan lenyapnya seorang anak karena kecintaan kepadaku, maka ia tak akan merasakan lezatnya kesendirian dan ketunggalan. Dia juga berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, bila engkau ingin memandangku di setiap tempat, maka engkau harus memilih hati resah yang kosong dari selain aku." Lalu aku bertanya, "Tuhanku, apa ilmunya ilmu itu?" Dia menjawab, "Ilmunya ilmu adalah ketidaktahuan akan ilmu." Dan dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, berbahagialah seorang hamba yang hatinya condong kepada mujahadah, dan celakalah bagi hamba yang hatinya condong kepada syahwat." Lalu aku bertanya kepada Tuhanku Subhanahu wa Ta'ala tentang Miraj. Dia berkata, "Miraj adalah naik meninggalkan segala sesuatu kecuali aku, dan kesempurnaan Miraj adalah pandangan tidak berpaling dan tidak pula melampauinya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, tidak ada salat bagi orang yang tidak melakukan Miraj kepadaku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, orang yang kehilangan salatnya adalah orang yang tidak Miraj kepadaku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kali ini akan dibacakan 4 kisah dialog Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini diambil dari berbagai sumber kemudian dihimpun menjadi satu judul yakni 4 kisah dialog Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menggetarkan hati. Berikut kisahnya. 1. Dialog dengan Malaikat Maut. Dalam ceramah di akhir bulan Rajab 546 Hijriah di Madrasah, Syekh Abdul Qadir Jailani menuturkan, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah seringkali mengatakan, "Apa yang dapat kuperbuat terhadap diriku? Aku ini hanya seorang hamba dan milik majikanku. Dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak memiliki pilihan lain selain terhadapnya dan tidak mengusiknya." Junaid telah rela dengan apapun yang ditakdirkan kepadanya. Hatinya telah menjadi baik dan nafsunya telah tenang. Dia telah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, "Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang saleh." Quran Surah Al-A'raf ayat 196. Pada suatu malam, aku mengingat kematian, dan aku menangis dari awal malam hingga waktu sahur tiba. Aku berdoa, "Ya Tuhanku, aku mohon kepadamu agar malaikat maut tidak mencabut nyawaku, tapi Engkau sendiri yang mencabutnya." Kemudian, aku tertidur, lalu aku bermimpi melihat seorang tua yang mengagumkan dan menawan. Dia kemudian masuk dari arah pintu, dan aku bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Lalu dia menjawab, "Aku malaikat maut." Aku katakan kepadanya, "Aku telah meminta kepada Allah agar Dia sendiri yang mencabut nyawaku, bukan engkau yang akan mencabutnya." Malaikat itu balik bertanya, "Lalu mengapa engkau meminta hal itu? Apa dosaku? Aku hanyalah hamba yang mengikuti perintah. Aku diperintahkan bersikap lemah lembut terhadap suatu kaum dan bersikap kasar kepada kaum yang lainnya." Kemudian, dia memelukku dan menangis, maka aku pun menangis bersamanya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, betapa banyak hati yang terbakar oleh kecintaan kepada dunia, padahal di dadanya ada Al-Quran. Sementara, banyak orang saleh yang selalu bangun malam mendirikan salat malam, beramar makruf nahi munkar. Tangan mereka itu terbelenggu oleh sikap wara, sehingga meninggalkan dunia, dan keinginan mereka mencari Tuhan mereka begitu kuat. Maka, infakkan harta kalian kepada mereka itu. Sebab, di kemudian hari mereka itu akan mendapatkan kekuasaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dikutip dari kitab Fath-Rabbani. 2. Dialog dengan Iblis. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang sangat tinggi ilmunya, suatu malam bermunajat mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba dari sudut atas mihrab muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Dari arah cahaya tersebut terdengar suara, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Apa yang telah aku haramkan bagimu telah aku halalkan.
Syekh Abdul Qadir tertegun mendengar suara tersebut. Setelah sadar dari kekagetannya, beliau berkata dalam hati, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasulullah yang terakhir, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah syariatnya. Kemudian Abdul Qadir yakin bahwa cahaya yang datang itu bukan suara Tuhan melainkan iblis. Gitu kuat. Maka, infakkan harta kalian kepada mereka itu. Sebab, di kemudian hari mereka itu akan mendapatkan kekuasaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dikutip dari kitab Fath Rabbani. 2. Dialog dengan Iblis. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang sangat tinggi ilmunya, suatu malam bermunajat mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba dari sudut atas mihrab muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Dari arah cahaya tersebut terdengar suara, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Apa yang telah aku haramkan bagimu telah aku halalkan." Syekh Abdul Qadir tertegun mendengar suara tersebut. Setelah sadar dari kekagetannya, beliau berkata dalam hati, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasulullah yang terakhir, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah syariatnya. Kemudian Abdul Qadir yakin bahwa cahaya yang datang itu bukan suara Tuhan melainkan iblis. Lalu beliau mengucapkan ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba cahaya itu terbakar sambil berkata, sudah banyak orang yang telah aku perdayai, tetapi engkau luput dari tipu dayaku ini. 3. Dialog dengan pemabuk. Kisah ini diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Pada suatu saat, ketika Syekh Abdul Qadir bersama-sama santri-santrinya sedang berjalan melewati sebuah gang di kota Baghdad lama, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pemabuk yang sedang terbaring di selokan di pinggir jalan. Pakaiannya kotor dan kumuh. Tanpa terduga, pemabuk itu menghentikan langkah rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan santri-santrinya. Ia memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu Maha Kuasa atau tidak?" Sambil tersenyum ramah Syekh Abdul Qadir menjawab pertanyaan itu, "Tentu, Allah Maha Kuasa." Seolah tidak mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pemabuk bertanya kembali, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu Maha Kuasa atau tidak?" Dengan tersenyum penuh kasih sayang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meladeni pertanyaan pemabuk itu. Pasti, Allah adalah zat yang Maha Kuasa atas segalanya. Untuk yang ketiga kalinya, pemabuk itu mengajukan pertanyaan yang sama, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu Maha Kuasa atau tidak?" Di saat pertanyaan yang ketiga, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis terseduh. Beliau bersujud kepada Allah lalu berkata, "Demi Allah wahai saudaraku, Allah itu Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Kuasa." Setelah itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkan kepada santri-santrinya untuk membawa pemabuk itu ke pondok dan memandikannya. Mereka juga diperintahkan untuk memuliakan dan melayaninya dengan sebaik-baiknya. Melihat sikap dan tindakan gurunya, santri-santri itu terkejut dan penasaran. Akhirnya, mereka memberanikan diri untuk bertanya tentang rahasia di balik pertanyaan-pertanyaan pemabuk itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar pertanyaan santri-santrinya dengan sabar penuh perhatian. Beliau lalu berkata, "Anak-anakku, maksud pertanyaan pertama pemabuk itu adalah, apakah Allah Maha Kuasa menerima taubatku atau tidak?" Maka aku jawab, "Tentu, Allah Maha Kuasa untuk menerima taubatmu." Sedangkan, maksud pertanyaan yang kedua adalah, apakah Allah Maha Kuasa menjadikanku berada pada kedudukanmu? Maka aku menjawab, tentu, Allah Maha Kuasa untuk itu. Dan pada pertanyaan yang ketiga maksudnya, apakah Allah Maha Kuasa menjadikanmu berada pada kedudukanku? Pertanyaan ketiga inilah yang menyebabkanku menangis karena takut kepada Allah. Lalu aku jawab dengan hati tergetar, tentu, Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Kuasa. Pertanyaan itu pula yang mendorongku untuk bersujud dan berdoa kepada Allah agar tidak menjadikanku merasa aman terhadap rencana Allah. Semoga Allah memelihara kesehatanku dan menutupi aibku. 4. Dialog batiniyah dengan Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Wahai penolong agung." Aku menjawab, "Aku mendengar panggilanmu, wahai Tuhannya si penolong."
Dia berkata, setiap tahapan antara alam Na'asut dan alam Malakut adalah syariat, setiap tahapan antara alam Malakut dan Jabarut adalah tarekat, dan setiap tahapan antara alam Jabarut dan alam Lahut adalah hakikat. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, aku tidak pernah mewujudkan diriku dalam sesuatu sebagaimana perwujudanku dalam diri manusia. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, apakah engkau memiliki tempat? Maka dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, akulah pencipta tempat, dan aku tidak memiliki tempat. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, apakah engkau makan dan minum? Maka dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, makanan dan minuman kaum fakir adalah makanan dan minumanku. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, dari apa engkau ciptakan malaikat? Dia berkata kepadaku, aku ciptakan malaikat dari cahaya manusia, dan aku ciptakan manusia dari cahayaku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, aku jadikan manusia sebagai kendaraanku, dan aku jadikan seluruh isi alam sebagai kendaraan baginya. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, betapa indahnya aku sebagai pencari. Betapa indahnya manusia sebagai yang dicari. Betapa indahnya manusia sebagai pengendara, dan betapa indahnya alam sebagai kendaraan baginya. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jika manusia menyadari kedudukannya di sisiku, maka ia akan berucap pada setiap hembusan nafasnya, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, tidaklah manusia makan sesuatu, atau minum sesuatu, dan tidaklah ia berdiri atau duduk, berbicara atau diam. Tidak pula ia melakukan suatu perbuatan, menuju sesuatu atau menjauhi sesuatu, kecuali aku ada di situ, bersemayam dalam dirinya dan menggerakkannya. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, tubuh manusia, jiwanya, hatinya, ruhnya, pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, dan lidahnya, semua itu aku persembahkan kepadanya oleh diriku, untuk diriku. Dia tak lain adalah aku, dan aku bukanlah selain dia. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, jika engkau melihat seseorang terbakar oleh api kefakiran dan hancur karena banyaknya kebutuhan, maka dekatilah ia, karena tidak ada penghalang antara diriku dan dirinya. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, janganlah engkau makan sesuatu atau minum sesuatu dan janganlah engkau tidur, kecuali dengan kehadiran hati yang sadar dan mata yang awas. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, barang siapa terhalang dari perjalananku di dalam batin, maka ia akan diuji dengan perjalanan lahir, dan ia tidak akan semakin dekat dariku melainkan justru semakin menjauh dalam perjalanan batin. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, kemanunggalan ruhani merupakan keadaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum mengalaminya sendiri, maka ia telah kafir. Dan barang siapa menginginkan ibadah setelah mencapai keadaan wusyul, maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, barang siapa memperoleh kebahagiaan azali, maka selamat atasnya, dia tidak akan terhina selamanya. Dan barang siapa memperoleh kesengsaraan azali, maka celaka baginya, dia tidak akan diterima sama sekali setelah itu. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, aku jadikan kefakiran dan kebutuhan sebagai kendaraan manusia. Barang siapa menaikinya, maka ia telah sampai di tempatnya sebelum menyeberangi gurun dan lembah. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, bila manusia mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, tentu ia tidak menginginkan hidup di dunia ini. Dan ia akan berkata di setiap saat dan kesempatan, Tuhan, matikan aku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, semua makhluk pada hari kiamat akan dihadapkan kepadaku dalam keadaan tuli, bisu dan buta, lalu merasa rugi dan menangis. Demikian pula di dalam kubur. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, cinta merupakan tirai yang membatasi antara sang pencinta dan yang dicintai. Bila sang pencinta telah padam dari cintanya, berarti ia telah sampai kepada sang kekasih. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung,
Aku melihat ruh-ruh menunggu di dalam jasad-jasad mereka setelah ucapannya, bukankah aku ini Tuhanmu, sampai hari kiamat. Lalu Sang Penolong berkata, aku melihat Tuhan yang Maha Agung dan Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, barang siapa bertanya kepadaku tentang melihat setelah mengetahui, berarti ia terhalang dari pengetahuan tentang melihat. Barang siapa mengira bahwa melihat tidak sama dengan mengetahui, maka berarti ia telah terperdaya oleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, orang fakir dalam pandanganku bukanlah orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang fakir adalah ia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bila ia berkata kepada sesuatu, jadilah, maka terjadilah ia. Lalu Dia berkata kepadaku, tak ada persahabatan dan kenikmatan di dalam surga setelah kemunculanku di sana, dan tak ada kesendirian dan kebakaran di dalam neraka setelah sapaanku kepada para penghuninya. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, aku yang paling mulia di antara semua yang mulia, dan aku yang paling penyayang di antara semua penyayang. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, tidurlah di sisiku tidak seperti tidurnya orang-orang awam, maka engkau akan melihatku. Terhadap hal ini aku bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku tidur di sisimu? Dia berkata, dengan menjauhkan jasmani dari kesenangan, menjauhkan nafsu dari syahwat, menjauhkan hati dari pikiran dan perasaan buruk, dan menjauhkan ruh dari pandangan yang melalaikan, lalu meleburkan zatmu di dalam zat. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, katakan kepada sahabatmu dan pencintamu, siapa di antara kalian yang menginginkan kedekatan denganku, maka hendaklah ia memilih kefakiran, lalu kefakiran dari kefakiran. Bila kefakiran itu telah sempurna, maka tak ada lagi apapun selain aku. Lalu Dia berkata, wahai Penolong Agung, berbahagialah jika engkau mengasihi makhluk-makhlukku, dan beruntunglah jika engkau memaafkan makhluk-makhlukku. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, katakan kepada pencintamu dan sahabatmu, ambillah manfaat dari doa kaum fakir, karena mereka bersamaku dan aku bersama mereka. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, aku bersama segala sesuatu, tempat tinggalnya, pengawasnya, dan kepadaku tempat kembalinya. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, jangan peduli pada surga dan apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Dan jangan peduli pada neraka serta apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, para penghuni surga disibukkan oleh surga, dan para penghuni neraka disibukkan olehku. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, sebagian penghuni surga berlindung dari kenikmatan, sebagaimana penghuni neraka berlindung dari jilatan api. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, barang siapa disibukkan dengan selain aku, maka temannya adalah sabuk pada hari kiamat. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, orang-orang yang dekat mencari pertolongan dari kedekatan, sebagaimana orang-orang yang jauh mencari pertolongan dari kejauhan. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, sesungguhnya aku memiliki hamba-hamba yang bukan nabi maupun rasul, yang kedudukan mereka tidak diketahui oleh siapapun dari penghuni dunia maupun penghuni akhirat, dari penghuni surga ataupun neraka, tidak juga malaikat Malik ataupun Ridwan, dan aku tidak menjadikan mereka untuk surga maupun untuk neraka, tidak untuk pahala ataupun siksa, tidak untuk bidadari, istana maupun pelayan-pelayan mudanya. Maka beruntunglah orang yang mempercayai mereka meski belum mengenal mereka. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, engkau adalah salah satu dari mereka. Dan di antara tanda-tanda mereka di dunia adalah tubuh-tubuh mereka terbakar karena sedikitnya makan dan minum, nafsu mereka telah hangus dari syahwat, hati mereka telah hangus dari pikiran dan perasaan buruk, ruh-ruh mereka juga telah hangus dari pandangan yang melalaikan. Mereka adalah pemilik keabadian yang terbakar oleh cahaya perjumpaan. Lalu Dia berkata kepadaku, wahai Penolong Agung, bila seseorang yang haus datang kepadamu di hari yang amat panas, sedangkan engkau memiliki air dingin dan engkau sedang tidak membutuhkan air, jika engkau menahan air itu baginya, maka engkau adalah orang yang paling kikir. Bagaimana aku menolak mereka dari rahmatku,
padahal aku telah menetapkan atas diriku, bahwa aku paling pengasih di antara yang mengasihi. Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, tak seorang pun dari ahli maksiat yang jauh dariku, dan tak seorang pun dari ahli ketaatan yang dekat dariku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, bila seseorang dekat kepadaku, maka ia adalah dari kalangan maksiat, karena ia merasa memiliki kekurangan dan penyesalan." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, merasa memiliki kekurangan merupakan sumber cahaya, dan mengagumi cahaya diri sendiri merupakan sumber kegelapan." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, ahli maksiat akan tertutupi oleh kemaksiatannya, dan ahli taat akan tertutupi oleh ketaatannya. Dan aku memiliki hamba-hamba selain mereka, yang tidak ditimpa kesedihan maksiat dan keresahan ketaatan." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, sampaikan kabar gembira kepada para pendosa tentang adanya keutamaan dan kemurahan, dan sampaikan berita kepada para pengagum diri sendiri tentang adanya keadilan dan pembalasan." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, ahli ketaatan selalu mengingat kenikmatan, dan ahli maksiat selalu mengingat yang Maha Pengasih." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, aku dekat dengan pelaku maksiat setelah ia berhenti dari kemaksiatannya, dan aku jauh dari orang yang taat setelah ia berhenti dari ketaatannya." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, aku menciptakan orang awam namun mereka tidak mampu memandang cahaya kebesaranku, maka aku meletakkan tirai kegelapan di antara diriku dan mereka. Dan aku menciptakan orang-orang khusus namun mereka tidak mampu mendekatiku dan mereka sebagai tirai penghalang." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, katakan kepada para sahabatmu, siapa di antara mereka yang ingin sampai kepadaku, maka ia harus keluar dari segala sesuatu selain aku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, keluarlah dari batas dunia, maka engkau akan sampai ke akhirat. Dan keluarlah dari batas akhirat, maka engkau akan sampai kepadaku." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, keluarlah engkau dari raga dan jiwamu, lalu keluarlah dari hati dan ruhmu, lalu keluarlah dari hukum dan perintah, maka engkau akan sampai kepadaku." Maka aku bertanya, "Wahai Tuhanku, salat seperti apa yang paling dekat denganmu?" Dia berkata, "Salat yang di dalamnya tiada apapun kecuali aku, dan orang yang melakukannya lenyap dari salatnya dan tenggelam karenanya." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, puasa seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia berkata, "Puasa yang di dalamnya tiada apapun selain aku, dan orang yang melakukannya lenyap darinya." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, amal apa yang paling utama di sisimu?" Dia berkata, "Amal yang di dalamnya tiada apapun selain aku, baik itu surga ataupun neraka, dan pelakunya lenyap darinya." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, tangisan seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia berkata, "Tangisan orang-orang yang tertawa." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, tertawa seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia berkata, "Tertawanya orang-orang yang menangis karena bertobat." Lalu aku berkata, "Wahai Tuhanku, tobat seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia menjawab, "Tobatnya orang-orang yang suci." Lalu aku bertanya, "Wahai Tuhanku, kesucian seperti apa yang paling utama di sisimu?" Dia menjawab, "Kesucian orang-orang yang bertobat." Lalu dia berkata kepadaku, "Wahai penolong agung, pencari ilmu di mataku tidak mempunyai jalan kecuali setelah ia mengakui kebodohannya, karena jika ia tidak melepaskan ilmu yang ada padanya, ia akan menjadi setan." Berkatalah sang penolong agung, "Aku bertemu Tuhanku Subhanahu wa Ta'ala dan aku bertanya kepadanya, 'Wahai Tuhan, apa makna kerinduan?' Dia menjawab, 'Wahai penolong agung, engkau mesti merindukanku dan mengosongkan hatimu dari selain aku.' Lalu dia berkata kepadaku, 'Wahai penolong agung, jika engkau mengerti bentuk kerinduan maka engkau harus lenyap dari kerinduan, karena ia merupakan penghalang antara si perindu dan yang dirindukan.' Lalu dia berkata kepadaku,
Wahai penolong agung, bila engkau berniat melakukan tobat, maka pertama kali engkau harus bertobat dari nafsu, lalu mengeluarkan pikiran dan perasaan buruk dari hati dengan mengusir kegelisahan dosa, maka engkau akan sampai kepadaku. Dan hendaknya engkau bersabar, karena bila tidak bersabar berarti engkau hanya bermain-main belaka. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, bila engkau ingin memasuki wilayahku, maka hendaknya engkau tidak berpaling kepada alam mulk, alam malakut, maupun alam jabarut. Karena alam mulk adalah setannya orang berilmu, dan malakut adalah setannya ahli makrifat, dan jabarut adalah setannya orang yang sadar. Siapa yang puas dengan salah satu dari ketiganya, maka ia akan terusir dari sisiku. Dan dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, perjuangan spiritual adalah salah satu lautan di samudera penyaksian dan telah dipilih oleh orang-orang yang sadar. Barang siapa hendak masuk ke samudera musyahadah, maka ia harus memilih mujahadah, karena mujahadah merupakan benih dari musyahadah dan musyahadah tanpa mujahadah adalah mustahil. Barang siapa telah memilih mujahadah, maka ia akan mengalami musyahadah, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Dan dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, para pencari jalan spiritual tidak dapat berjalan tanpa mujahadah, sebagaimana mereka tak dapat melakukannya tanpa aku. Dan dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, sesungguhnya hamba yang paling kucintai adalah hamba yang mempunyai ayah dan anak tetapi hatinya kosong dari keduanya. Jika ayahnya meninggal, ia tidak sedih karenanya, dan jika anaknya pun meninggal, ia pun tidak gundah karenanya. Jika seorang hamba telah mencapai tingkat seperti ini, maka di sisiku tanpa ayah dan tanpa anak, dan tak ada bandingan baginya. Dan dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, siapa yang tidak merasakan lenyapnya seorang ayah karena kecintaan kepadaku dan lenyapnya seorang anak karena kecintaan kepadaku, maka ia tak akan merasakan lezatnya kesendirian dan ketunggalan. Dia juga berkata kepadaku, wahai penolong agung, bila engkau ingin memandangku di setiap tempat, maka engkau harus memilih hati resah yang kosong dari selain aku. Lalu aku bertanya, Tuhanku, apa ilmunya ilmu itu? Dia menjawab, ilmunya ilmu adalah ketidaktahuan akan ilmu. Dan dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, berbahagialah seorang hamba yang hatinya condong kepada mujahadah, dan celakalah bagi hamba yang hatinya condong kepada syahwat. Lalu aku bertanya kepada Tuhanku subhanahu wa ta'ala tentang Miraj. Dia berkata, Miraj adalah naik meninggalkan segala sesuatu kecuali aku, dan kesempurnaan Miraj adalah pandangan tidak berpaling dan tidak pula melampauinya. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, tidak ada salat bagi orang yang tidak melakukan miraj kepadaku. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, orang yang kehilangan salatnya adalah orang yang tidak miraj kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kali ini akan dibacakan 4 kisah dialog Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kisah ini diambil dari berbagai sumber kemudian dihimpun menjadi satu judul yakni 4 kisah dialog Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menggetarkan hati. Berikut kisahnya. 1. Dialog dengan Malaikat Maut. Dalam ceramah di akhir bulan Rajab 546 Hijriyah di Madrasah, Syekh Abdul Qadir Jailani menuturkan, Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah seringkali mengatakan, apa yang dapat kuperbuat terhadap diriku? Aku ini hanya seorang hamba dan milik majikanku. Dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah, tidak memiliki pilihan lain selain terhadapnya dan tidak mengusiknya. Junaid telah rela dengan apapun yang ditakdirkan kepadanya. Hatinya telah menjadi baik dan nafsunya telah tenang. Dia telah mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab, Al-Quran, dan dia melindungi orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-A'raf ayat 196. Pada suatu malam, aku mengingat kematian,
dan aku menangis dari awal malam hingga waktu sahur tiba. Aku berdoa, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu agar malaikat maut tidak mencabut nyawaku, tapi Engkau sendiri yang mencabutnya. Kemudian, aku tertidur, lalu aku bermimpi melihat seorang tua yang mengagumkan dan menawan. Dia kemudian masuk dari arah pintu, dan aku bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Lalu dia menjawab, "Aku malaikat maut." Aku katakan kepadanya, "Aku telah meminta kepada Allah agar Dia sendiri yang mencabut nyawaku, bukan engkau yang akan mencabutnya." Malaikat itu balik bertanya, "Lalu mengapa engkau meminta hal itu? Apa dosaku? Aku hanyalah hamba yang mengikuti perintah. Aku diperintahkan bersikap lemah lembut terhadap suatu kaum dan bersikap kasar kepada kaum yang lainnya." Kemudian, dia memelukku dan menangis, maka aku pun menangis bersamanya. Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, betapa banyak hati yang terbakar oleh kecintaan kepada dunia, padahal di dadanya ada Al-Quran. Sementara, banyak orang saleh yang selalu bangun malam mendirikan salat malam, beramar makruf nahi munkar. Tangan mereka itu terbelenggu oleh sikap wara, sehingga meninggalkan dunia, dan keinginan mereka mencari Tuhan mereka begitu kuat. Maka, infakkan harta kalian kepada mereka itu. Sebab, di kemudian hari mereka itu akan mendapatkan kekuasaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Dikutip dari kitab Fath Rabbani. 2. Dialog dengan Iblis. Dalam sebuah riwayat dikisahkan Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang sangat tinggi ilmunya, suatu malam bermunajat mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba dari sudut atas mihrab muncul cahaya yang sangat menyilaukan. Dari arah cahaya tersebut terdengar suara, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Apa yang telah aku haramkan bagimu telah aku halalkan." Syekh Abdul Qadir tertegun mendengar suara tersebut. Setelah sadar dari kekagetannya, beliau berkata dalam hati, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasulullah yang terakhir, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah syariatnya. Kemudian Abdul Qadir yakin bahwa cahaya yang datang itu bukan suara Tuhan melainkan iblis. Lalu beliau mengucapkan ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba cahaya itu terbakar sambil berkata, "Sudah banyak orang yang telah aku perdayai, tetapi engkau luput dari tipu dayaku ini." 3. Dialog dengan pemabuk. Kisah ini diriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Pada suatu saat, ketika Syekh Abdul Qadir bersama-sama santri-santrinya sedang berjalan melewati sebuah gang di kota Baghdad lama, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang pemabuk yang sedang terbaring di selokan di pinggir jalan. Pakaiannya kotor dan kumuh. Tanpa terduga, pemabuk itu menghentikan langkah rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan santri-santrinya. Ia memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seraya berkata, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Sambil tersenyum ramah Syekh Abdul Qadir menjawab pertanyaan itu, "Tentu, Allah maha kuasa." Seolah tidak mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pemabuk bertanya kembali, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Dengan tersenyum penuh kasih sayang, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani meladeni pertanyaan pemabuk itu. Pasti, Allah adalah zat yang maha kuasa atas segalanya. Untuk yang ketiga kalinya, pemabuk itu mengajukan pertanyaan yang sama, "Wahai Abdul Qadir, Allah itu maha kuasa atau tidak?" Di saat pertanyaan yang ketiga, tiba-tiba Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menangis terseduh. Beliau bersujud kepada Allah lalu berkata, "Demi Allah wahai saudaraku, Allah itu maha kuasa, maha kuasa, maha kuasa." Setelah itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memerintahkan kepada santri-santrinya untuk membawa pemabuk itu ke pondok dan memandikannya. Mereka juga diperintahkan untuk memuliakan dan melayaninya dengan sebaik-baiknya. Melihat sikap dan tindakan gurunya, santri-santri itu terkejut dan penasaran. Akhirnya, mereka memberanikan diri untuk bertanya tentang rahasia di balik pertanyaan-pertanyaan pemabuk itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar pertanyaan santri-santrinya dengan sabar penuh perhatian. Beliau lalu berkata, "Anak-anakku, maksud pertanyaan pertama pemabuk itu adalah, apakah Allah maha kuasa menerima taubatku atau tidak?" Maka aku jawab, "Tentu, Allah maha kuasa untuk menerima taubatmu." Sedangkan,
Maksud pertanyaan yang kedua adalah, apakah Allah Maha Kuasa menjadikanku berada pada kedudukanmu? Maka aku menjawab, tentu, Allah Maha Kuasa untuk itu. Dan pada pertanyaan yang ketiga maksudnya, apakah Allah Maha Kuasa menjadikanmu berada pada kedudukanku? Pertanyaan ketiga inilah yang menyebabkanku menangis karena takut kepada Allah. Lalu aku jawab dengan hati tergetar, tentu, Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Kuasa. Pertanyaan itu pula yang mendorongku untuk bersujud dan berdoa kepada Allah agar tidak menjadikanku merasa aman terhadap rencana Allah. Semoga Allah memelihara kesehatanku dan menutupi aibku. 4. Dialog batiniah dengan Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, siapa yang tidak merasakan lenyapnya seorang ayah karena kecintaan kepadaku dan lenyapnya seorang anak karena kecintaan